Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Filayani dari kelas PAI 6H, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Masailul Fiqhiyah atau Fikih Kontemporer 2 dengan dosen pengampu Ibu Rina Juliana MPD. Nah, di dalam video ini saya akan mencoba menerangkan tentang apa itu abortus, macam-macamnya, dan juga bagaimana abortus menurut pandangan Islam. Jika nanti di dalam video saya terdapat kesalahan, mohon kritikan dan sarannya ditinggalkan di kolom komentar ya. Silahkan menonton. Nah, yang pertama, pengertian abortus. Abortus itu dalam bahasa Inggris disebut abortion, berasal dari bahasa Latin yang berarti gugur kandungan atau keguguran. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari aborsi itu terpancarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup sebelum habis bulan keempat dari kehamilan. Atau aborsi itu bisa didefinisikan keguguran janin atau embrio setelah melebihi masa 2 bulan kehamilan. Sedangkan menurut Sardikin Gina Putra, dosen Fakultas Kedokteran UI, abortus ialah pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Jadi bisa disimpulkan, pengertian aborsi yaitu tindakan penghentian, pengakhiran, dan pengeluaran kehamilan yang sudah terkonsepsi sebelum waktunya. Nah, itu tadi merupakan pengertian dari abortus. Selanjutnya, yaitu macam-macam abortus. Dalam ilmu fikih ada beberapa istilah yang dapat dikategorikan dalam pengertian aborsi, yaitu yang pertama, aborsi spontan. Nah, aborsi spontan ini adalah janin yang gugur secara alamiah tanpa adanya pengaruh dari luar atau gugur dengan sendirinya. Biasanya ini disebabkan oleh kelainan kromosom. Nah, yang kedua yaitu aborsi karena darurat atau pengobatan. Nah, aborsi jenis ini dilakukan karena biasanya itu ada indikasi fisik yang mengancam nyawa sang ibu bila kehamilannya dilanjutkan. Seperti itu. Nah, dalam hal ini dianggap lebih ringan resikonya apabila menggugurkan kandungannya. Sehingga menurut agama, aborsi jenis yang ini itu diperbolehkan karena menyelamatkan nyawa si ibunya tadi. Gitu. Nah, yang ketiga yaitu aborsi yang menyerupai kesengajaan. Nah, aborsi yang ini itu dilakukan menyerupai kesengajaan. Misalnya itu seorang suami yang menyerang istrinya yang sedang hamil, dan hingga mengakibatkan istrinya tadi itu keguguran. Sebenarnya kan serangan itu ditujukan untuk istrinya agar istrinya terluka begitu, tapi malah terkena janinnya. Jadi itu seperti mengakhiri kehamilan tapi tidak sengaja, seperti itu. Nah, yang keempat, aborsi sengaja dan terencana. Nah, aborsi ini dilakukan dengan sengaja oleh seorang perempuan yang sedang hamil, oleh ibu yang sedang mengandung, baik dengan cara minum obat-obatan ataupun juga dengan cara meminta bantuan kepada orang lain, misalnya seperti dokter, dukun beranak, dan juga sebagainya. Itu untuk menggugurkan kandungannya. Biasanya mereka itu melakukan itu karena tidak menginginkan kandungan tersebut, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu abortus menurut pandangan Islam. Mengenai hukum menggugurkan kandungan atau aborsi, itu terdapat 2 kategori, yaitu yang pertama, setelah ditiupkannya ruh atau ketika janin berumur 4 bulan atau lebih. Nah, ditiupkannya ruh atau nyawa pada janin yang berada dalam kandungan, itu berarti janinnya sudah hidup, sudah bernyawa, seperti itu kan. Nah, adapun masa ditiupkannya ruh itu di usia ke-4 bulan dari kandungan. Nah, para ulama sepakat bahwa menggugurkan kandungan ketika usia kandungan itu sudah 4 bulan, sudah bernyawa, sudah memiliki ruh, nah itu hukumnya haram. Karena
termasuk menghilangkan nyawa, dan itu tindakan yang tidak boleh dilakukan. Nah, itu haram menurut para ulama. Yang kedua yaitu sebelum ditiupkannya ruh, berarti usia kandungan sebelum 4 bulan. Nah, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum aborsi yang dilakukan sebelum janin ditiupkan ruh, atau berarti janin itu belum bernyawa. Ada yang memperbolehkan, ada juga yang memakruhkan, dan ada juga yang mengharamkan. Itu diperbolehkan karena sebab-sebab tertentu atau uzur tertentu, seperti jika si sang ibu tadi sakit, atau jika janin tersebut dapat membahayakan nyawa sang ibu, maka kandungan tersebut boleh digugurkan. Maksudnya itu karena sebab ada penyakit, atau jika nanti janin itu lahir, dia akan membahayakan nyawa sang ibu. Nah, itu para ulama sepakat membolehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 33 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqtulun nafsan allati harramallahu illa bil haqq. Wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwaliyyi sultanan fala yusrifu fil qatl. Innahu kana mansura. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah untuk membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Nah, itu tadi adalah penjelasan saya tentang abortus. Jika dalam saya menjelaskan materi terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan tinggalkan kritikan dan saran di kolom komentar. Semoga materi yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Sri Filayani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.